Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu. Pada kesempatan hari ini dalam pertemuan ke-6 dalam matematika optimasi, kita akan belajar tentang ruang vektor ya, teman-teman. Di mana kita akan pelajari vektor itu di ruang 2 dimensi atau kita sebut R2 dan ruang R3 atau kita sebut ruang 3 dimensi. Secara geometris, vektor itu digambarkan seperti anak panah ya, seperti garis yang berarah ya. Nah, titik O ya, titik O di sini sebagai titik pangkal vektor dan titik A itu adalah titik ujungnya ya. Nah, titik pangkal dan titik ujung ya, titik pangkal dan titik ujung ya. Ini disebut dengan vektor ya, karena dinotasikan dari panjang AO, OA ya, dan misalnya sini OB ya, yang dituliskan dengan huruf ini vektor V atau vektor W ya. Ini tanda panah ya di atasnya itu. Nah, jadi notasi vektor ya teman-teman, pada yang kita ketahui, contoh misalkan kita punya vektor di ruang R3 ya. Jadi C vektor di sini, ini tanda panah mestinya. Di sini C1, C2, C3 ya. Jadi bisa ditulis dalam vektornya C1I ya. Ini berarti pada posisi sumbu X, C2J berarti pada sumbu Y, C3K berarti pada sumbu Z ya. Nah, dimana ini kita punya ruas punya elemen C1, C2, C3 yang berada pada posisi X, Y, dan Z. Nah, untuk mencari panjang vektor itu, maka kita bisa mengakarkan ya variabel C1 kuadrat tambah C2 kuadrat tambah C3 kuadrat ya. Jadi vektor juga bisa ya dipresentasikan dari dua buah titik ya. Misalkan kita punya contoh ya, ada titik A ya dan titik B ya. Itu bisa terbuat dari titik A dan titik B. Maka untuk vektor A dan B berarti B titik B1 kurang A1, B2 kurang A2, B3 kurang A3 untuk vektornya ya. Berarti B1 A1 itu adalah vektor pada sumbu I atau vektor I. Ini adalah suatu vektor ya, vektor satuan ya. Berarti dia menyatakan adalah vektor yang dimana berada pada sumbu X. Nah, B2 min A2 itu adalah vektor satuannya adalah J. B3 kurang A3 itu vektor satuannya adalah K ya. Untuk panjangnya berarti akarkan saja ya. A1 min B1 kuadrat ya, A2 dikurang B2 kuadrat, dan A3 kurang B3 kuadrat. Nah, inilah tentang vektor itu. Nah, bagaimana untuk operasi-operasi dalam vektor? Yang untuk penjumlahan vektor ya, kita tahu ketika kita punya vektor V ya, di sini ada vektor W ya, maka bisa kita gunakan untuk cara segitiganya vektor V dan vektor W ya, teman-teman. Berarti V tambah W ya, maka di sini kita atau mungkin vektor U dan V, maka untuk penjumlah vektornya adalah yang U tambah V ini ya. Jadi segitiga ini. Maka kita bisa mendapatkan juga pada vektor ini nanti adalah pakai aturan cos ya. Jadi nanti untuk mendapatkan aturan segitiga ini ya, atau resultan ini berarti nanti akar gitu, U kuadrat tambah V kuadrat tambah 2UV ya, lalu cos dari sudut yang terbentuknya. Lalu perkalian vektor dengan skalar ya. Jadi kalau perkalian vektor ya, mungkin udah pernah juga ya, vektor dikali dengan skalar ya, maka akan menghasilkan ini berarti vektornya dikalikan dengan bilangan skalar itu ya, dengan panjang vektor dengan arah U ya dan V. Kalau K-nya lebih besar 0, maka searah dengan U. Sedangkan kalau K-nya kurang dari 0, berarti dia berlawanan dengan arah U ya. Nah, seperti ini ya. Ya, misalkan ini adalah K-nya ya. Nanti ketika dikali misalkan jadi 2, berarti 2U ya. Tapi kalau misalkan ini ya min
ya kurang dari min K-nya kurang dari 0 berarti min 2, berarti arahnya berlawanan dengan vektor ya. Nah, lalu apa saja ruang vektor dan sub ruang vektor ya teman-teman? Ruang vektor ini ya secara umum ya dia memiliki ya misalkan kita punya vektor U, V, W itu bagian dari vektor umumnya ya, dimana V itu adalah ruang vektor jika memenuhi ya aksioma atau pendekatan. Jadi V itu tertutup terhadap operasi penjumlahan. Ya, untuk setiap nilai vektor U dan V, maka U tambah V adalah bagian dari V itu sendiri. Lalu ketika kita punya vektor U tambah V, itu sama saja akan mendapatkan nilai vektor V tambah U ya. Atau mungkin juga U tambah V plus W, maka ketika misalkan U kurung buka U tambah kurung V berarti kurung tutup sama dengan W itu sama ya vektornya ya. Dan terdapat juga kalau vektornya U ya bagian dari V untuk setiap bagian ya, maka U tambah 0 ya ditambah U tambah U sama dengan U itu sendiri ya. Maka untuk setiap U adalah bagian V terdapat dari min U, sehingga ya ketika misalkan U adalah min U ya atau sama dengan min U plus U, itu nilainya adalah 0. Nah, lalu aturan berikutnya adalah V tertutup terhadap operasi perkalian dengan skalar ya. Jadi kalau misalkan untuk setiap U ya bagian dari vektor, K itu adalah bilangan real, maka U kali vektor adalah bagian V itu sendiri. Jadi misalkan KU tambah V ya, sama aja berarti perkalian KU tambah KV ya. Atau misalkan K tambah L ya, ini adalah berarti dikali KU tambah LU ya. Atau mungkin KLU sama dengan LKU atau KLU ya. Nah, atau kali 1 berarti U itu sendiri ya. Itu. Nah, contohnya teman-teman. Contoh ruang vektor ya. Himpunan vektor Euclides dari dengan vektor standar, operasi penjumlahan dan operasi perkalian dengan skalar ya. Maka ruang notasinya Rn. Nah, Rn itu ruang Euclides ordo n. Ya, himpunan matriks ukuran M kali n gitu ya. Dengan operasi standar penjumlahan matriks dan perkalian matriks dengan skalar, maka M kali n. Jadi ruang matriks M kali n. Atau himpunan polinomial angka pangkat n dengan operasi standar P pangkat n adalah ruang polinomial ordo n. Itulah contoh-contoh ruang vektor ya. Nah, sub ruangnya apa? Misalkan W merupakan sub himpunan dari sebuah vektor V yang dinamakan dengan sub ruang, sub space-nya. Ya, jika W itu juga merupakan ruang vektor yang tertutup terhadap operasi penjumlahan perkalian dengan skalar, maka syarat W disebut dengan sub ruang dari vektor. Jadi W itu tidak sama dengan dari bagian dari V ya. Atau juga ya di sini U dan V itu bagian dari W, atau U tambah V adalah bagian W, atau U bagian dari W dan K-nya itu real ya. Nah, misalkan kita punya contoh teman-teman. Ini adalah vektor S ya. X0 variabelnya. Dan X adalah bagian dari bilangan real itu. Tunjukkan vektor S merupakan sub ruang dari vektor R2. Nah, ini. Ya, mungkin nanti bisa lihat ya. Nah, berikutnya kita ke kombinasi linear dan membangun linear. Kombinasi linear suatu vektor W dikatakan kombinasi dari vektor F1, V2 dan seterusnya jika bisa dinyatakan dalam bentuk W K1V1 tambah K2V2 tambah Kn Vn ya, dimana K1 K2 Kn ada skalar ya. Contoh, ini vektor U adalah elemennya adalah variabelnya ada 1, 2, min 1. V adalah 6, 4, 2 dalam R pangkat 3. Periksalah apakah W gitu ya min 4, 0, 4 dan A 3, min 1, 2 adalah kombinasi linear dari vektor U dan V.
membangun linear, ya. Vektor S dikatakan membangun satu vektor V jika setiap V vektor ada bagian adalah V merupakan kombinasi linear bagi vektor di S. Jadi vektor K1 S1 ya, K2 S2 vektor tambah Kn S vektor, K1 K2 adalah skalar. Kalau tentukan apakah V1112 atau 101 atau 213 membangun R pangkat 3 kan? Nah, jawabnya adalah ambil aja sebagian dari vektor R ini ya, misalkan kita ambil ya U1, U2, U3, maka dari 1 V2 sampai Vn dikatakan membangun R3 jika setiap R itu berlaku U K1 kali V1 K2 tambah K3 V3 ya. Maka kalau misalkan kita lihat di sini ya, ini adalah K1 V1 K2 V2 K3 3 dapat dituliskan dalam bentuk matriks seperti ini teman-teman. 1 1 2 tadi ya, dari ini teman-teman, 1 1 2 1 0 1 dan 2 1 3 ya. Seperti ini K1 K2 K3 nya, ini U1 2. Nah, setelah itu kita selesaikan nilai untuk K1 K2 diperoleh dengan ini ya, operasi penjumlahan yang untuk SPL ya. Hasilnya itu nanti U1 atau U2 kurang 1, U3 kurang 1, U3 U2. Nah, ini dibuat buat 0 sebelah sini ya teman-teman. Nanti perhatikan dari setiap itu U-nya berapa, maka akan mendapatkan SPL yang konsisten. Maka V1 V2 tidak membangun R3 ya. Jika seperti yang kita ketahui di atas nilainya berapa ya. Nah, kalau misalkan perhatikan hasilnya, tidak setiap U1, U2, U3 akan membangun sebuah sistem persamaan linear konsisten, sehingga V tadi V1, V2 sampai V3 itu tidak membangun vektor gitu. Jadi V1, V2, V3 ya seperti ini, 1 2 2 2 atau 1 3. Apakah membangun vektor R2? Nah, ini yang kita jawab nanti. Lalu bebas linear dan bergantung linear itu sendiri ya, dimana di sini U1, 2, UN adalah himpunan vektor di ruang vektor V dan S dikatakan bebas linear jika kombinasi linear ini ya. Jadi K1 U1 tambah K2 Kn dan N itu harus sama dengan 0, di mana K1 nya sama 0 ya, K2 nya juga ya. Contoh misalkan kita punya seperti ini, U dan A nya apakah bebas linear ya, mungkin kita cek dulu, terus lagi dengan 1 3 min 2 1 1 K1 K2 itu sama 0. Maka kalau misalkan kita peroleh dengan nilai dengan cara OB tadi ya, maka kita selesaikan ini, maka dia dapatkan seperti ini, maka diperoleh K1 dan K2 nya 0. Maka U1 saling bebas linear ya. Ya, ini contoh lagi ya. Apakah vektor ini bebas linear? Ya, berarti kita cek lagi. Ya, jadi ini selesaikan 1 min 1 1 2 3 1 min 6 2 min 1 min 4 ya, K1 K2 nya sama 0 gitu ya. Maka ini selesaikan dulu kayak pakai bebas ini ya. Nilainya harus 0 semua di sini. 0 0 0 ya. Ini harus 0 juga. Ya. Ya. Maka seperti ini harus lihat, jadi di sini 0 0 ya teman-teman. Maka nanti akan didapatkan, ini menunjukkan bahwa K1 tidak trivial atau tidak selalu 0. Jadi ABC itu adalah vektor bergantung linear ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.